Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini pembahasan kita masih berkaitan dengan masalah ilmu. Bahwa pada pertemuan yang lalu kita telah membahas kedudukan ilmu itu lebih afdal, lebih utama, lebih mulia ketimbang kedudukan ibadah. Dan hal yang demikian ini dinyatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah inna fadlal alim alal abid kafadli ala adna rajulin min ummati. Sesungguhnya keutamaan orang-orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah itu bagaikan keutamaan diriku dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara umatku. Kemudian ada lagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengemukakan nazratun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Artinya adalah sekali memandang wajah orang berilmu lebih aku sukai daripada beribadah 1 tahun, puasa dan sholat malam selama 1 tahun. Itulah kelebihan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang beribadah. Orang alim lebih mulia, lebih utama kedudukannya daripada abid. Berkaitan dengan hal tersebut, oleh karena itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib atas orang-orang muslim, atas orang-orang Islam. Bahkan ditambahkan minal mahdi ilal lahdi. Kewajiban tersebut dari sejak buayan hingga masuk ke liang lahat. Kemudian juga Kanjeng Nabi memerintahkan kepada kita utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah olehmu ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Jadi sekali lagi hadis-hadis yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa betapa mulia, betapa utama dan pentingnya ilmu di dalam pandangan Islam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa jelas sekali ilmu itu lebih mulia daripada ibadah. Kendati demikian, seseorang harus tetap beribadah selain
berilmu. Jika tidak mau beribadah, maka ilmunya bagaikan debu yang bertaburan, sia-sia. Bagaikan debu yang bertaburan, ilmu itu tidak bermanfaat. Sebab kedudukan ilmu ibarat pohon, sedangkan ibadah ibarat buahnya. Kemuliaan tentu menjadi milik pohon. Kemuliaan tentu menjadi milik ilmu, karena pohon merupakan asal. Tetapi pohon tidak akan berguna kalau tanpa buah. Pohon itu tidak akan ada manfaatnya jika tidak berbuah. Ada manfaatnya pohon yang tidak berbuah, tapi sedikit dibandingkan dengan pohon yang berbuah. Jadi sekali lagi adalah buah daripada ilmu itu adalah ibadah. Bila demikian, maka seseorang harus memiliki keduanya, yakni ilmu dan ibadah. Ilmu dan ibadah berjalan secara beriringan, berbarengan. Menuntut ilmu adalah satu kewajiban, dan melaksanakan ibadah pun satu kewajiban. Contohnya adalah ibadah sholat. Sholat yang 5 waktu itu adalah fardu ain. Meskipun mata kita sudah tertutup, kita berbaring sakit di atas tempat tidur, sudah buang air di tempat tidur, makan di tempat tidur, selama masih hati ini masih hidup, maka kewajiban sholat fardu itu tetap harus dilaksanakan. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ilmu dan ibadah harus berbarengan, berjalan secara berbarengan dan beriringan. Kemudian bahwa sehubungan dengan itu berkatalah Imam Hasan Al-Basri. Hasan Basri mengemukakan, tuntutlah ilmu tanpa merugikan ibadah, dan beribadahlah dengan tanpa merugikan menuntut ilmu. Ketika waktu ilmu mencari ilmu, maka jangan sampai merugikan ibadah. Menuntut ilmu harus tetap menjalankan sholat, puasa, zakat, sedekah dan lain sebagainya. Begitu juga dalam rangka kita melaksanakan ibadah harus mempunyai dasar ilmu, harus dilandasi oleh ilmu. Lagi bahwa Imam Hasan Basri mengemukakan bahwa tuntutlah ilmu tanpa merugikan ibadah, dan beribadahlah dengan tanpa merugikan menuntut ilmu, harus seiring sejalan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semakin jelaslah bahwasanya manusia harus memiliki ilmu dan beribadah, dan ilmu itu lebih utama untuk didahulukan, sebab ilmu merupakan asal dan petunjuk dalam menjalankan ibadah.
Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ilmu amamal amil wal amalu tabi'uhu. Artinya bahwa ilmu itu berada di depan amal, sedangkan amal harus mengikuti ilmu. Jadi mencari ilmu, menuntut ilmu, memiliki ilmu itu harus didahulukan tinimbang ibadah. Karena dengan ilmu tersebut maka kita bisa dan dapat menjalankan ibadah dengan baik dan benar sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ada alasan bahwa ilmu adalah asal yang harus didahulukan daripada ibadah. Ada dua macam alasan mengapa ilmu itu harus lebih didahulukan tinimbang ibadah. Yang pertama tentunya adalah agar kita semua berhasil dan benar dalam beribadah. Kemudian yang kedua, penyebab yang kedua adalah orang wajib mendahulukan ilmu ialah karena ilmu yang bermanfaat itu bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar ilmulah maka ada rasa khauf di dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallah min ibadihil al-ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ulama lah orang yang memiliki rasa takut yang sangat luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan coba kaji alasan yang pertama, yakni alasan bahwa ilmu adalah asal yang harus didahulukan daripada ibadah. Yang pertama adalah agar kita berhasil dan benar dalam beribadah. Sebab pertama kali kalian wajib mengenal Allah yang kalian sembah, baru kemudian kalian menyembahnya. Jadi sebelum kita menyembah kepada Allah, kita harus mengetahui tentang Allah. Sebelum kalian menyembah kepada Allah, kalian mesti paham tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jadinya jika kamu menyembah? Jika kita menyembah sedangkan yang kalian sembah itu, yang kamu sembah itu belum kamu ketahui asma dan sifat-sifatnya serta sifat wajib dan mustahil baginya, apa jadinya? Seandainya kita menyembah kepada zat tapi kita nggak ngerti, nggak paham tentang zat tersebut. Kita menyembah Allah tapi kita nggak paham, kalian tidak mengerti tentang Allah, sifat-sifatnya Allah, sifat yang wajibnya Allah, sifat mustahilnya Allah, sifat jaiznya Allah, kalian tidak pahami. Bagaimana mungkin kalian bisa menyembah kepada Allah?
kemudian kalian tidak mengetahui af'alnya Allah, pekerjaannya Allah, bagaimana mungkin kalian bisa menyembah Allah jika kalian tidak memahami tentang sifat, tentang af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hal-hal atau perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh paling mudah saja, ketika kita ingin mempersunting seseorang wanita yang ingin kita jadikan istri, maka di dalam Islam dikemukakan ada ta'aruf, silaturahim dan lain sebagainya, silaturahmi. Ta'aruf itu untuk saling mengenal satu sama lain. Pihak perempuan sebagai calon istri akan mengenal dengan pihak laki-laki, keluarganya dan lain sebagainya. Untuk mencari istri saja kita harus mengenal dahulu satu sama lain untuk kemudian baru kita nikahkan. Bagaimana mungkin kita menikahkan seorang perempuan tapi kita tidak tahu tentang sifat karakter perempuan tersebut? Bagaimana mungkin seorang perempuan menikahi seorang laki-laki sementara perempuan tersebut tidak memahami, tidak mengetahui tentang laki-laki itu dan keluarga laki-laki tersebut? Apalagi terhadap Allah, zat yang disembah, yang akan menjadi sembahan kita sampai kita meninggal dunia. Tentu lebih utama lagi adalah kita harus memahami tentang sifat-sifatnya Allah, tentang af'alnya Allah, tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita wajib mengetahui apa yang harus kita kerjakan. Apa yang harus kalian kerjakan? Kalian harus mengetahui, yaitu kewajiban-kewajiban agama menurut cara yang telah diperintahkan Allah untuk kalian kerjakan, untuk kita kerjakan. Setelah kita mengetahui sifat-sifatnya Allah, setelah kita mengetahui af'alnya Allah dan perkara yang berkaitan dengan Allah, kemudian kita wajib mengetahui apa yang harus kita kerjakan. Kita harus mengetahui apa yang harus kalian kerjakan, yaitu kewajiban-kewajiban agama menurut cara yang telah diperintahkan Allah untuk kita dan kalian kerjakan. Dalam rangka perkara-perkara yang mesti kita kerjakan adalah ibadah. Di dalam ibadah ada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ditetapkan oleh Allah tertuang di dalam Al-Quran. Yang ditentukan oleh Allah tertuang di dalam Al-Quran dan dikemukakan melalui lisan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tertuang di dalam hadis dan as-sunnah, yang semuanya itu terkumpul di dalam ilmu-ilmu fikih, dikumpulkan, dihimpun oleh fuqaha, ahli-ahli ilmu fikih. Sehingga dengan kita mempelajari dan mengetahui perkara-perkara tersebut, kita akhirnya mengetahui tentang bagaimana cara ibadah dengan baik dan benar. Contohnya bagaimana cara kita sholat dengan baik dan benar, sebagaimana tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ilmu fikih, untuk sholat umpamanya ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah,
Sunnah saja terbagi, ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad, ada perkara yang haram yang tidak boleh dilakukan dalam rangka kita melakukan sholat dan lain-lain sebagainya. Begitu juga dalam rangka kita melakukan puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Muamalah, ada koedah-koedah yang memang telah ditetapkan oleh Allah dan Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya tertuang di dalam kitab-kitab fikih yang dihimpun oleh para fuqaha. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah yang kita kemukakan adalah ibadah dalam bentuk zohir. Dalam bentuk zohir yang memang kadang bisa dilihat oleh manusia. Kita lakukan ibadah zohir, sholat subuh, sekian puluh orang menyaksikan dan melihat kita sholat. Kita melaksanakan ibadah haji, sekian banyak orang melihat tentang haji, ibadah haji. Itu adalah ibadah zohir. Ada lagi satu ibadah, ibadah batin. Ibadah batin yang Allah ajarkan kepada kita, yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan coba mengkaji ibadah batin. Ibadah batin dan ibadah zohir harus seiring sejalan, dan itu harus kita pahami dan kita ketahui. Demikian yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.